Menurut Pigai, rakyat memiliki hak menolak vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech. Dan saya menantang semua pihak, baik pihak Kemenkes, laporin gue. Kalau kalian nggak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Vaksin datang, ternyata vaksin harus uji keamanan di ACC. Terus Komisi 9 bilang pejabat dulu yang disuntik di ACC. Terus Pak Presiden yang pertama kali, habis itu minta gratis di ACC, masih komplain lagi. Uji keamanan keluar, komplain lagi. Kami mendukung vaksin untuk anak-anak. Pak Polisi, tangkap aja tuh penyebar hoaknya, ya nggak? Ya, tangkap. Tuh, anak saya juga mau divaksin. Kenapa? Tangkap. Ayo, tangkap yang menyebar hoak. Pencapaian vaksinasi di Kota Sorong ini saya amati belum maksimal. Nah, satu hal yang membuat orang Papua tidak bersedia menerima vaksin karena ada provokasi dari luar. Di dalam pelayanan vaksin dalam kondisi tidak darurat itu sudah masuk dalam kategori hak, di mana warga negara berhak menentukan. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statement yang provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Ada isu-isu dari luar yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang Papua ini takut untuk divaksin. Sudah divaksin baru saya 270. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20, yang penting saya bisa itu. Selain menghasut warga agar tak divaksin, Babe Aldo juga menjelek-jelekkan Kemenkes, termasuk menyebutnya sebagai sarang mafia. Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Yes. Itu kesimpulannya. Mereka takut adu data, mereka pengecut. Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Jokowi sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara. Tapi gini, datang minta vaksin datang minta sertifikasi halal, sertifikasi dari MUI datang minta presiden duluan. Presiden mau minta di live, begitu di live katanya diedit, jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Cangkemmu lo dul. Babe Aldo ini memang makin aneh. Ketika tahu Bahar ditahan, aksinya yang biasanya cuma jadi konten YouTube, sekarang sudah mulai ngajak ibu-ibu demo loh. Gak tanggung-tanggung, dia mulai ngajak perang Kementerian Kesehatan. Buktikan kalau gua penyebar hoax. Kita udah datang. Laporin gue. Babe Aldo juga melakukan provokasi untuk menolak mandatori vaksin terhadap anak-anak. Ini dokumennya nih, Daeng kita lihat sendiri. There is a China study they used to say the vaccine is safe and effective. Jadi ini jurnal tentang keamanan. Banyak negara tentang vaksin ini banyak. Masalah mandatori ini hampir semua negara mandatori. Tapi tidak seperti Indonesia. Ya. Indonesia ini pemaksaannya luar biasa. Iya, sampai dengan menggunakan aparat. Ya. Intimidasinya sampai menggunakan aparat. Badan intelijen negara ikut turun tangan dalam masalah vaksin anak. Itu. Kalau ada rakyat yang menolak, bisa dihukum. Itu yang disebut itu pasal kalau rakyat tidak mau vaksin dihukum itu. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, saya sampaikan nanti Pak Presiden akan pelajari ini. Itu tidak bisa dibiarkan. Sudah divaksin baru saya 270. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20, yang penting saya bisa itu. Lu lahir aja udah divaksin vitamin K sama injeksi anti hepatitis. Lu nolak vaksin baru sekarang, so edgy lu. Bukannya bantu program vaksin yang jelas-jelas sangat dibutuhkan, malah Babe Aldo ini mengajak ibu-ibu untuk seolah-olah menolak vaksin bagi anak-anak mereka. Tetapi sekali lagi sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para menteri dan tenaga medis lainnya. Itulah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini di medsos itu orang semuanya mampu untuk berpendapat. Itu sebabnya vaksinnya ada, udah diambil aja deh. Apa aja nih? Apa aja diambil aja, yang penting cepet. Sinovac juga bagus. Sinovac udah. Aku juga pakai Sinovac. Kalau dia udah divaksin 2 kali lolos. Yang kemarin tuh nggak lolos, yang belum sempat divaksin. Kemenkes, nah begitu tuh. Kebanyakan makan uang haram begitu tuh. Tunggu balak lu tuh. Otak kalau komen.
Lu tuh mikir kalau ngomong, otak kalau komen. Lu tuh mikir kalau ngomong. Vaksin itu membuat antibodi kita agar bisa siap melawan virus yang ada. Media sosial Twitter saat ini tengah ramai dengan tagar tangkap Babe Aldo, hingga bahkan menjadi trending topik. Setelah melakukan penelusuran, rupanya tagar tersebut banyak dicuitkan netizen yang merasa resah dengan Babe Aldo. Sebagai informasi, belum lama ini, Ali Ridho Assegaf atau yang lebih akrab disapa Babe Aldo melakukan aksi menolak vaksin COVID-19, khususnya kepada anak-anak. Ia mengatakan bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menolak pemaksaan vaksin COVID-19. Bahkan, Babe Aldo menyebut tingkat kesembuhan anak-anak yang tertular COVID-19 lebih dari 99%. Oleh karena itu, ia lantas menegaskan kepada Kemenkes untuk tidak memaksakan vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak. Nah, hal itu kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, tak terkecuali tentunya netizen di Twitter. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa Babe Aldo hanya ingin membuat gaduh tanah air dengan aksinya. Tak sedikit bahkan yang memberi sentilan pedas. Emang sih, yang paling berbahaya itu varian Omicron, karena belum ada vaksinnya. Tagar tangkap Babe Aldo, tulis akun Firza Hussein ID via Twitter pada Sabtu 15 Januari 2022. Kenceng banget si Aldo ngegasnya. Dapat subsidi berapa nih? Logikanya mah kalau ada indikasi Kemenkes sarang mafia, tinggal lapor bawa buktinya, bukan menggerakkan massa buat demo. Iya dong, emang gitu konsep orderannya. Tagar tangkap Babe Aldo, provokator, timpal akun Livia Maya. Sebagai lembaga yang mewadahi para pahlawan kesehatan yang berjuang untuk keselamatan nyawa masyarakat, berharap @Kemenkes Republik Indonesia menindaklanjuti tuduhan ini, imbuh akun Seruan NHL. Tiba-tiba nongol nih ada satu tokoh namanya Babe Aldo yang memprovokasi orang-orang yang mengatakan bahwa vaksin buat anak-anak berbahaya. Dia ahli kesehatan bukan, ahli imunologi bukan, ahli biologi bukan. Gue nggak tahu dia ahli nujum atau ahli apa, atau seorang paranormal. Yang kita tahu provokasinya amat berbahaya buat orang-orang yang namanya emak-emak, bapak-bapak pasti sayang dong sama anaknya. Gini deh, pemerintah nggak mungkin menjebloskan rakyatnya sendiri untuk membahayakan rakyatnya sendiri. Kenapa? Kalau dihitung-hitung ya, satu pasien COVID-19 yang dirawat misalnya di Wisma Atlet, di rumah sakit pemerintah, lo kira biayanya gratis? Kan enggak. Rata-rata satu pasien dirawat itu yang kena COVID biayanya 158 juta per pasien loh. Jadi mana mungkin pemerintah tidak melakukan penelaahan atau mengukur resiko pada saat mereka mau vaksin masyarakatnya, mau vaksin rakyatnya. Sama sekali nggak mungkin, karena kalau kesehatan rakyatnya bermasalah, bebannya di pemerintah juga. Justru usaha vaksinasi ini ya buat masyarakat. Dan kita tahu Indonesia salah satu negara yang dijadikan contoh keberhasilan penanganan COVID. Dunia semua melihat Indonesia. Hari ini di Eropa merebak lagi varian-varian baru dan ratusan ribu masyarakatnya masih terserang COVID. Hari ini di Amerika juga sama suasananya, di Australia sama suasananya. Sementara kita berhasil melakukan kebijakan tarik ulur, sehingga relatif tingkat penularan kita tidak terlalu masif seperti negara-negara kita yang lain. Karena tingkat penularannya tidak terlalu masif, ekonomi masih bisa bergerak. Karena ekonomi masih bisa bergerak, kita masih bisa jalan, masih bisa hidup, masih bisa cari nafkah, masih bisa cari rezeki. Artinya apa? Artinya di tengah dunia yang sedang masih kebingungan, kita sudah cukup punya strategi
untuk keluar atau untuk menangani COVID-19 ini. Soal kebijakan PPKM, soal kebijakan kita kemana-mana harus pakai peduli lindungi, itu ternyata cukup efektif. Di tengah efektivitas itu, ini gerombolan orang yang saya nggak tahu apa motifnya. Tiba-tiba teriak-teriak anti vaksin dan demo di Depkes. Seperti biasa, demo mereka selalu membentur-benturkan dengan agama. Ini vaksin belum tentu halal. Bagaimana anak-anak kita kalau disuntik hal yang tidak halal? Oi, MUI sudah keluarkan fatwa bahwa vaksin halal. Ente jangan sembarangan bentur-benturin agama sama kebijakan pemerintah. Jangan ngebohongin umat, jangan ngebohongin masyarakat dengan slogan-slogan Anda yang nggak benar.